أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Santri ini dengan ilmunya seperti begini, orang pandai masak tapi kurang belajar bagaimana menyajikan. Sederhana begini. Jadi santri kami temukan, wah masakannya hebat, artinya ilmunya banyak. Akan tapi kadang kalah dengan orang yang akidahnya sesat, cuma membawa 2 hadis sama 2 cerita, bisa bikin orang terpesona. Karena santri kurang belajar menyajikan. Dan belajar menyajikan ini ilmu baru. Urusan dakwah ini penting sekali. Kami sering bahasa sederhana gini, santri. Kalau tadi santri, memang santri yang punya tantangan besar. Karena ya tugas paling depan adalah santri. Yang menekuni ilmunya Rasulullah ya santri sebelum yang lainnya. Dan yang harus dibahas adalah santri, bukan yang lainnya. Ulama ya dari santri. Dan perlu kami sederhanakan gini, santri itu bahasa kami itu pondok-pondok hebat, keluar orang ahli ilmu. Akan tapi di hadapan di era global ini, santri ini dengan ilmunya seperti begini, orang pandai masak tapi kurang belajar bagaimana menyajikan. Sederhana begini. Jadi santri kami temukan, wah masakannya hebat, artinya ilmunya banyak. Akan tapi kadang kalah dengan orang yang akidahnya sesat, cuma membawa 2 hadis sama 2 cerita, bisa bikin orang terpesona. Karena santri kurang belajar menyajikan. Dan belajar menyajikan ini ilmu baru. Ilmu sudah ada, Masya Allah, kurang apa? Fikih, antum sudah menguasai. Usul fikih, akidah, semuanya. Kalau dibanding dengan mereka yang sering terlihat mungkin di media dan yang lainnya, mereka hanya belajar mungkin coplok, sedikit ilmu, belajar kursus 6 bulan, besok sudah bisa ceramah, kursus 2 bulan dan sebagainya. Alhamdulillah mereka bermanfaat, insya Allah. Cuman Anda ini lebih pantas untuk itu. Karena ilmunya dari dasar dan sampai kuat. Jadi bukan masak nasi ya, maksud kami santri itu pandai masak, maksudnya punya ilmu, cuman kurang belajar bagaimana menyajikannya. Kami santri, sama santri, kita juga santri. Kami bersama sangat kami cintai ayahanda kami Ustaz Qaimuddin, kami 8 tahun dengan beliau, 8 tahun. Berapa tahun sih? Kemudian saya melanjutkan di Yaman 10 tahun. Jadi saya mondok tuh sedikit, cuma 18 tahun. Mondok cuma 18 tahun. Alhamdulillah pulang masih pengen mondok lagi. Makanya kami datang ke sini kebetulan ada masyayikh sekalian mondok. Ini seperti waktu dulu kita suruh berdiri ngapalin wa fa'alal lazimu mislu qa'ada gitu, terus hafal enggak hafal gitu. Jadi kami minta dikoreksi sama masyayikh tentang kekurangannya, nanti kita musyawarah saja adik-adikku semuanya. Baik, dakwah ya. Yang penting harus tahu prinsip dakwah, baru nanti pengembangan dakwah. Dakwah itu gini. Dakwah itu kita harus tahu kan. Pertama, apa itu dakwah? Siapa tugas dakwah? Prinsip dakwah, kendala dakwah. Kemudian terakhir kalau dakwah ada waktu nanti bagaimana kita menyusun materi dakwah. Ini semuanya penting. Yang pertama, dakwah itu apa sih? Dakwah ilallah, sabili, jalanku. Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyebut ini jalannya Nabi. Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah. Jadi dakwah itu apa sih? Dakwah itu adalah mengajak umat kepada Allah. Ini harus pahami. Bukan pamer ilmu, bukan. Bukan pamer kelihayan, bukan. Tapi harus kita sadar bahwasanya dakwah itu mengajak umat kepada Allah, kepada ridho Allah. Dan di saat seorang mengajak umat kepada Allah, maka yang perlu ditajamkan adalah kesadaran kita akan kerinduan ridho Allah. Maka yang mengajak pun harus selalu mengasah hatinya agar semakin kenal Allah. Jangan sampai salah, kalau kita tidak kenal Allah, kita sama-sama belajar, itu teorinya. Semoga insya Allah semuanya kenal Allah yang sesungguhnya. Jadi gini, kalau seorang yang mengajak kepada Allah tidak kenal Allah, nggak sampai kepada Allah. Kalau orang yang mengajak tidak kenal Allah, maka akan salah. Yang semula mengajak umat kepada Allah, akan tapi menjadi mengajak umat kepada dirinya sendiri. Sehingga muncullah orang yang senang disanjung-sanjung, senang dielulukan, senang dipuja-puja. Karena besarnya jamaah, gedenya pondok pesantren. Karena dia salah, dia tidak kenal Allah, maka besarnya jamaah bukan dia menghantarkan jamaah kepada Allah, akan tapi membawa jamaah kepada dirinya sendiri.
Yang semakin hari dia akan semakin sombong. Sehingga para juru-juru dakwah itu bukan saja semangat di siang hari, mereka malam harinya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hatinya, memangkas kesombongannya dan seterusnya agar kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, tidak pantas mengajak kepada Allah. Dia tidak tahu jalan, bagaimana akan membawa orang kepada jalan tersebut. Maka, dan itu sudah tradisi santri. Setiap malam berzikir, membaca wirid dan seterusnya, tahajud, itu sudah kebiasaan santri. Dan memang itu tugas pertama santri sebelum mengajak orang lain. Kenal Allah, dekat kepada Allah. Kalau sudah kenal Allah, layak membawa umat kepada Allah. Tidak salah alamat. Kalau tidak kenal Allah, pasti akan membawa umat kepada dirinya sendiri. Sehingga Pak, di balik jamaahnya yang banyak, ada materi yang diharap, pangkat yang diinginkan, sanjungan yang dicari. Nah, kemudian karena dakwah itu membawa umat kepada Allah, kita lanjutkan. Tugas siapa? Ini yang kedua, kita harus tahu. Dakwah itu bukan tugasnya ustadz saja. Dan ini yang perlu kami sampaikan kepada siapapun pemula dakwah. Supaya Anda tidak sendiri. Supaya Anda tidak berat di dalam berdakwah. Sadarkan orang yang di kiri kanan Anda kalau mereka sesungguhnya punya tugas berdakwah. Jadi dakwah bukan tugasnya ustadz saja, akan tapi tugas semuanya. Seperti yang difirmankan oleh Allah waktu Allah menyebutkan kuntum, kalian semuanya, enggak ada dikecualikan di sini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian semua sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Kalian yang bagaimana? Harus ada tandanya, ciri khasnya. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yang mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran, itulah umat terbaik. Jadi kalau kita ingin menjadi umat terbaik, maka kita harus mengambil bagian amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan yang diajak bicara oleh Allah di sini bukan ustadz saja. Siapapun dari kita yang ingin menjadi umat terbaik, maka harus mengambil bagian amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini harus disadari oleh semuanya, dan kita sadarkan orang yang ada di kiri kanan kita. Jangan sampai seorang ustadz itu seperti Superman, dakwah dengan sendirinya. Oh, Superman, Anda tahu Superman? Superman itu stres karena semua diurusi sendiri, sehingga pakai celana pun kebalik dia. Tapi dakwah itu nggak begitu. Dakwah itu melibatkan siapapun. Anda mungkin berinteraksi dengan seorang kaya, mungkin seorang pejabat dan sebagainya. Anda mengajak mereka, bukan mengajak mereka membantu Anda. Harus itu yang kita hadirkan. Agar tapi kita menyadarkan bahasanya, hai orang kaya, engkau punya tugas dakwah dengan kekayaanmu. Bukan membantu kita. Artinya setiap orang harus punya kesadaran dia perlu berdakwah. Jadi dakwah itu adalah membawa umat kepada Allah, dan itu tugas semuanya, tentunya dengan apapun yang mereka miliki. Jadi memindah manusia kepada ridho Allah itu kan maknawi, sama memindah manusia ke tempat lain. Ada kita ingin memindah orang satu kampung ke kampung, kelompok umat satu kampung ke kampung. Maka kalau kita ingin mendapatkan pahala, ya kita ikut andil. Yang punya pesawat dengan pesawat, yang punya bis dengan bis, yang punya dokar dengan dokar, yang punya sepeda dengan sepeda. Mungkin yang bisa membonceng-bonceng. Jangan sampai ada yang tertinggal di dalam rombongan kemuliaan ini. Artinya apa? Siapapun dari kita oleh Allah diberi kesempatan untuk menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas, asalkan mau masuki pintu amar ma'ruf nahi munkar dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Apa yang Allah berikan? Maka yang punya kekayaan dengan kekayaannya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Dan di samping itu membangkitkan semangat setiap orang untuk bangkit dakwah, yang kedua adalah menjadikan kita tidak merendahkan orang lain. Karena siapa yang paling mulia di antara kita? Bukan yang ceramah, belum tentu. Bisa saja tukang sapunya di sebuah pesantren dia lebih mulia dari yang lainnya. Kita tidak boleh merendahkan siapapun. Karena apa? Mungkin dia sangat tulus. Ada orang yang mungkin dia tidak pakai jubah, tidak pakai kopiah, akan tapi dia kerjaannya hanya cari duit, tak akan tapi di dalam pikirannya dan hatinya setiap ada keuntungan lalu digunakan untuk pesantren, untuk ulama, untuk dakwah dan sebagainya. Kelihatan dia pakai jubah dan tidak ada yang mencium tangannya, akan tapi bisa jadi dia lebih mulia dari yang lainnya. Bahkan tukang sapu, seorang wanita tua di masjid Nabi yang kerjaannya hanya mengut sampah. Bukan orang-orang besar seperti Imam Abu Hurairah yang melazimi Rasulullah karena beliau ashabu suffah, bukan. Seorang perempuan yang biasa mengut sampah. Suatu ketika tidak terlihat lagi. Lalu baginda Nabi bertanya, mana perempuan yang biasa mengut sampah itu? Kok tidak terlihat lagi? Dijawab oleh sahabat Nabi, sudah meninggal ya Rasulullah. Rasulullah sedikit
menegur mereka. Mungkin bahasa kita marah. Dia meninggal, engkau tidak memberitahu aku hanya karena dia seorang perempuan kulit hitam. Maksudnya orang yang kelihatannya nggak berguna, lalu kau tidak kasih tahu aku. Nabi memperhatikan sampai Nabi minta diantarkan ke kubur wanita tersebut, lalu Nabi melakukan sholat jenazah di atas kuburnya karena terlambat. Nah, lihat, wanita hanya seorang pemungut sampah, tapi ternyata dicari Nabi sampai Nabi rindu untuk menyolatinya. Artinya dia sangat mulia, kelihatannya tukang sampah. Artinya kalau sudah masuk grup dakwah, semuanya mulia, sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk merendahkan siapapun. Ini yang perlu kita bangun. Jadi tugas semuanya. Makanya ini biasanya pemula-pemula ini kita suruh ngundang orang yang ada di kiri kanannya, biar orang punya sadar dakwah. Kamu punya apa? Kamu bisa ngapain? Setelah itu ditanya, ayo bergabung dalam dakwah. Dan semakin beragam orang yang berdakwah, semakin mudah nanti kita dalam menyelesaikan permasalahan umat. Karena apa? Permasalahan umat beragam, dan yang menyelesaikan biasanya yang serupa. Urusan komputer ya ahli komputer, kan begitu. Urusan bisnis, jago bisnis. Dan kita tidak punya apa-apa. Kita hanya sempat belajar, kan begitu. Tapi ilmu yang lain nggak punya. Tapi di saat saudara kita banyak bermacam-macam, mudah menyelesaikan umat. Ini jadi bawah, sadarkan orang yang ada di kiri kanan kita untuk berdakwah dengan dirinya sendiri, supaya tidak hanya kesannya membantu saja. Kalau kesannya membantu, nanti setelah membantu selesai, tidak, engkau berdakwah dengan diri anda sendiri. Dan itu coba kita buat yang demikian itu, sehingga ada perkumpulan-perkumpulan orang yang dijalankan dakwah dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan panjatan doa di tengah malam paling akhir itu. Jadi semua harus merasa dirinya tugas berdakwah. Maka kan nanti perlu anda kumpulkan orang-orang yang dari pejabatnya. Kita tidak rindu jabatannya, bukan? Akan tapi seorang pejabat mungkin dengan kemudahan-kemudahan untuk dakwah, atau yang sesuai prosedur tentunya, tidak mempersulit. Paling tidak mereka itu adalah menjadi sadar, menjadi baik setelah berkumpul dengan program kemuliaan. Jadi dakwah adalah tugas semuanya. Ini yang harus disadari oleh semuanya. Dan tolong sadarkan kepada siapapun yang ada di kiri kanan kita, agar mereka bisa berdakwah. Kalau anda kumpul sama orang kaya, jangan anda merengek bantuannya. Akan tapi sadarkan, hai orang kaya, anda punya tugas berdakwah. Hartamu bisa mengantarkan, jadi gini, bisa menjadikan sebab engkau melambung dalam kemuliaan dengan hartamu. Dan setiap orang itu diberi oleh Allah kesempatan untuk dekat kepada Allah. Allah Maha Adil. Hanya kadang kita tidak sadar. Semua orang telah Allah beri pintu untuk menjadi mulia. Ahli ilmu dengan ilmunya memberi suri teladan yang bagus. Orang kaya dengan kekayaannya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Bahkan yang fakir pun dengan kesabaran dan panjatan doa. Itu adalah pintu surganya. Cuman kadang kita sering memasuki pintu surga orang lain, akhirnya gak nyampe-nyampe. Jadi apa yang Allah berikan kepada anda? Lah, anda santri dikasih apa oleh Allah? Anda jangan berpikir nanti tentang harta dan sebagainya. Anda diberi oleh Allah ilmu, amalkan ilmu. Bukankah janji Allah, in tansurullah yansurkum? Yakin dengan ilmu yang anda cari saat ini, dan itu paling mulia yang anda cari, dan Allah akan memperhatikan. Kemudian setelah kita tahu, ini biasanya nanti setiap anda berkumpul dimanapun, jangan buru-buru urusan ceramah, tapi sadarkan orang yang bersama anda itu untuk bisa membantu, untuk bisa bersama-sama berdakwah.